Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di channel Dunia Hobi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit tentang bonsai, bahan bonsai sisir yang dulu pernah saya bikin konten pada saat mengawati. Itu udah sekitar kurang lebih 6 bulan yang lalu, dimana bonsai sisir yang ada di belakang saya ini itu pernah mengalami masa-masa kritis pada saat dulu kita bikin konten itu. Bonsai sisir ini pada saat itu masih dalam kondisi yang luar biasa subur. Kemudian setelah kita ganti media, ternyata bahan bonsai ini mengalami kondisi kritis, bahkan hampir mati ya, karena mengering, daun-daunnya sudah ternyata pemilihan daripada media itu juga menentukan, teman-teman. Media juga menentukan. Kemudian saya sarankan untuk bonsai, bahan bonsai, alangkah baiknya itu kita ground. Kenapa kita ground? Karena untuk satu, mencapai kesuburan yang optimal. Kedua, untuk menghindari stres, karena apabila kita taruh di dalam pot yang kecil itu asupan nutrisinya itu begitu sedikit. Ketika dia mengalami stres dan sebagainya, maka bisa menimbulkan kematian pada bonsai kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi dengan teman-teman, yaitu untuk melakukan pengawatan ulang, di mana bahan bonsai sisir ini sudah begitu rimbun, perlu pengarahan lebih lanjut, khususnya mungkin nanti ada koreksi-koreksi untuk gerak dasar daripada percabangannya, kemudian juga pemotongan dahan-dahan ataupun ranting-ranting yang kira-kira tidak kita perlukan, ataupun ada titik tumbuh yang kita tidak inginkan. Oke, langsung saja. Jangan lupa tetap tonton channel kami. Jangan lupa subscribe ya, subscribe, share, like, dan komen. Oke, ikuti terus kita. Proses pertama sebelum kita melakukan pengawatan ataupun pemotongan, pemilihan ranting, pertama harus kita pruning dulu supaya kelihatan struktur daripada bahan bonsai ini. Setelah kita pruning, sudah kelihatan semuanya, strukturnya bagaimana, kemudian kita lepas kawat-kawat yang terdahulu. Setelah kawat-kawat kita lepas, kemudian baru kita melakukan pemotongan pada dahan-dahan ataupun ranting-ranting yang tidak kita inginkan. Setelah itu baru proses pengawatan. Ingat, teknik pengawatan harus memperhatikan satu, besar kawatnya seimbang dengan besar daripada batang ataupun cabang yang kita kawati. Kemudian juga perhatikan juga tentang
desain daripada bonsai yang kita inginkan. Jadi mau kemana kita tekuk, percabangan itu harus kita punya desain tersendiri. Kemudian juga yang diperhatikan adalah dalam penekukan batang ataupun cabang ataupun ranting harus dilihat ataupun mempertimbangkan arah tumbuh dari bonsai tersebut, gitu, supaya nanti bisa terlihat enak dipandang. Oke, ikuti terus konten kami, lanjut. 2 hours later. Ini sudah kita pruning, ini sudah mulai kita melakukan pengawatan ya. Sebelum kita melakukan pengawatan, kita harus menentukan cabang mana yang kita akan pakai. Kemudian setelah itu baru kita melakukan pengawatan. Dimana karena ini kita hanya sekedar belajar ya, belajar cara bagaimana mengawati. Yang penting kita itu harus tahu pakem-pakemnya dulu. Kalau misalkan kok teman-teman itu sudah mempunyai bonsai yang kira-kira sudah hampir jadi, kemudian mau kontes, alangkah baiknya itu ya harus menyewa trainer untuk melakukan pengawatan ya, karena di dalam kontes itu juga kalau misalkan kelas-kelas prospek ataupun kelas regional barangkali itu kan masih ada diperbolehkan, masih ada kawatnya, tapi pengawatannya itu juga nantinya ada penilaian tersendiri. Jadi tidak asal kita melakukan pengawatan, pengawatan yang penting kita bisa membentuk sesuai dengan keinginan kita, arahnya dan sebagainya, tidak, tapi memang ada kriteria ataupun harus ada kriteria yang akan dinilai oleh juri tentunya. Makanya saya sarankan kalau misalkan itu untuk kontes ya, kalau kita itu belum benar-benar profesional dalam melakukan pengawatan ya, alangkah baiknya kita tetap konsultasi ataupun didampingi oleh trainer tentunya. Di sini kita sudah melakukan proses pengawatan ya, dimana ada pakem-pakemnya. Dalam proses pengawatan itu dari mana mulainya, kemudian kawat itu melingkar, itu lingkarannya harus di mana, ini tentunya itu di dalam sini supaya di sini itu tidak kelihatan gitu. Nah, hal-hal semacam itu memang ada kriterianya kalau misalkan itu bonsai yang mau dibawa ke kontes. Tapi berhubung ini adalah kita belajar ya, karena tanpa belajar kita itu nantinya tidak akan bisa teman-teman. Jadi harus mencoba gitu kan. Kemudian juga berdasarkan saran daripada trainer-trainer yang sudah berpengalaman, tentu kita harus konsultasi, karena ini adalah untuk sebagai pembelajaran. Kemudian juga ada trik-trik tertentu, misalkan dari pengawatan ini, misalkan besarnya kawat itu kurang lebih ya sepertiga dari batang yang akan dikawati tentunya. Jangan sampai terlalu kecil ataupun terlalu besar. Kalau terlalu kecil nantinya pengarahannya itu kawatnya itu tidak kuat, sehingga akan kembali lagi ke bentuk asal ataupun arah asal yang tentu saja kita tidak inginkan. Kemudian juga cara wiring ataupun pengawatan ini tidak boleh terlalu ketat teman-teman. Jadi agak longgar supaya supaya nantinya itu ketika dia tumbuh semakin besar
itu waktu yang diperlukan untuk penggantian kawat itu jadi agak lama. Itu kemudian yang kedua, yang selanjutnya dalam pengawatan ini selalu kita kontrol, jangan sampai nanti kawat ini sudah masuk, kita karena tidak kontrol sehingga kawat ini masuk ke dalam, dan apabila kita kawat itu tidak segera kita lepas, maka itu akan mengganggu daripada pertumbuhan daripada bonsai kita dan juga akan mudah sekali patah. Oke, itu dulu ya teman-teman. Saya akan melakukan pengawatan, melanjutkan pengawatan. Ikuti terus channel kami. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan juga komen.
Oke teman-teman, sudah kita lakukan pengawatan ya. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dalam proses pengawatan, yaitu gerak dasar daripada batang utama itu kita mengikuti, kemudian juga arah tumbuhnya kita mengikuti alur daripada pohon ini ya. Kemudian juga teknik-teknik pengawatan juga harus diperhatikan teman-teman. Walaupun ini belum sempurna, hanya ini sebagai gambaran ya, bagaimana pengawatan daripada bonsai ini yang setengah tahun lalu kita review. Ada beberapa hal kalau menurut saya pribadi bahwa dalam proses pengawatan itu sebaiknya dilakukan pada saat bonsai tersebut itu dalam kondisi yang subur ataupun dalam kondisi yang sehat, sehingga kelenturan daripada cabang itu baik sekali, jadi tidak mudah patah ya. Itu salah satu kuncinya. Jadi ketika dalam kondisi yang kurang sehat kemudian dilakukan pengawatan, maka akan mudah sekali patah. Kemudian juga akan mudah sekali pohon tersebut stres. Ya, ini penampakannya seperti ini teman-teman, pengawatan yang sudah kita lakukan ya, dimana kita sebisa mungkin itu melakukan pengawatannya itu dengan memperhatikan kaidah-kaidah daripada pengawatan. Jadi karena pengawatan itu juga kalau misalkan dalam kontes itu tentunya itu juga dinilai ya. Seperti ini teman-teman, jangan lupa ya terus ikuti konten kita. Jangan lupa subscribe, share, like, dan juga komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Tetap semangat bonsai Indonesia.